Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Fatmawati, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 gelombang 2 pada LPTK Universitas Mula Warman Samarinda dengan NIM 22050370888. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 18 Balikpapan, Jalan Manguntung 2, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan. Saya akan melaksanakan uji kinerja di tempat saya mengajar, yaitu di kelas 9. Tema yang akan saya ambil adalah cerita inspiratif KD 3.12 menganalisis struktur kebahasaan dan isi dari cerita teks inspiratif. Berikut adalah kegiatan pembelajaran saya. Berdoa dulu ya, Nak ya. Ibu minta ketua kelasnya pimpin teman-teman berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk ketua kelasnya yang sudah memimpin doa selalu bersamain kita ya. Semoga hari ini kegiatan belajar kita berjalan lancar sampai di akhir pembelajaran. Selanjutnya, sebelum kita belajar, Ibu absen dahulu. Ibu presensi dulu ya. Ibu presensi dulu. Ahmad Rifai, Adikku. Ahmad Satrio Borneo, Adikku. Axel, Bintang, Gunaya, El Zahran. Alhamdulillah hadir semua ya, Nak ya. Sekarang silakan kalian lihat sampah yang berada di kaki dan di lacinya. Jika ada silakan kalian ambil. Sekarang silakan dirapikan dulu pakaiannya. Yang masih keluar silakan dimasukkan pakaiannya. Setelah-setelahnya silakan diperbaiki. Siap untuk belajar? Siap. Kalau kalian siap untuk belajar, silakan keluarkan buku pelajaran bahasa Indonesianya. Jika Ibu inginkan tidak ada buku selain buku bahasa Indonesia ya. Masih ada yang ingat pertemuan sebelumnya kita belajar materi apa? Puisi. Belajar materi puisi. Ibu minta kalian untuk apa? Membuat dan membacakan puisi. Nah, dari situ kira-kira manfaat yang kalian peroleh ketika kalian membuat dan membaca puisi. Ada yang bisa? Ya, Siva. Menambah wawasan. Menambah wawasan. Ya, menambah wawasan ya. Ya, Nak? Menambah kosakata. Menambah kosakata, menambah wawasan, menambah kosakata ya, Fajar. Membuat kita menjadi percaya diri, Bu. Membuat kita menjadi lebih percaya diri. Ya, sip. Ya, Melatih mengungkapkan pikiran dan perasaan dari dalam sebuah kata. melatih mengungkapkan pikiran dan perasaan Dalam sebuah kata. dalam sebuah kata. Ya, itu manfaat dari kita belajar membuat dan membaca puisi. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar masih lanjutannya ya. Kita belajar tentang sama-sama fiksi, tapi di sini kita akan belajar cerita inspiratif.
sudah kita laksanakan tadi. Kemudian penyampaian KD atau kompetensi dasar, indikator, kemudian tujuan pembelajaran. Tadi sudah kita bahas tadi ya. Kemudian penayangan video. Nanti Ibu akan menayangkan video tentang cerita inspiratif, materi cerita inspiratif ya. Berikutnya adalah kalian akan membentuk kelompok diskusi. Membentuk kelompok diskusi, setelah itu membaca hasil diskusi kalian per kelompok. Nanti masing-masing per kelompok akan maju untuk membacakan hasil diskusi. Setelah itu kita akan bersama-sama menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan nanti. Kemudian akan ada permainan yang tujuannya supaya kalian, Ibu tahu kalian fokus apa tidak dengan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Setelah itu ada pemusatan perhatian, kemudian ada evaluasi seberapa pemahaman kalian tentang materi yang akan kita lakukan nanti. Kemudian terakhir penutup. Ya. Baiklah anak, mari kita simak tayangan video mengenai teks cerita inspiratif berikut ini. Halo teman-teman, balik lagi bersama Dila. Nah, pada video kali ini Dila akan menjelaskan tentang teks cerita inspiratif. Teman-teman pasti sudah pernah kan mendengarkan atau membaca sebuah cerita? Bahkan mungkin teman-teman juga pernah bercerita, entah itu melalui media sosial atau secara nyata di sekolah. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan teks cerita inspiratif? Pada video kali ini, Dila akan menjelaskan tentang 4 subbab. Yang pertama yaitu pengertian teks cerita inspiratif, 2. Struktur teks cerita inspiratif, 3. Ciri kebahasaan, dan yang terakhir contoh teksnya. Oke, kita masuk pada bagian yang pertama yaitu pengertian. Cerita inspiratif adalah bentuk narasi yang lebih bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Jadi dapat menggugah perasaan, memberi kesan yang mendalam, bahkan dalam tingkat yang lebih tinggi mampu membuat seseorang berjanji pada dirinya untuk menjadi seperti apa yang dibacanya. Kita masuk subbab kedua yaitu struktur teks cerita inspiratif. Jadi di sini ada 5 strukturnya. Yang pertama yaitu orientasi, perumitan peristiwa, ketiga bagian komplikasi, keempat bagian resolusi, dan yang terakhir bagian koda. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, orientasi berisi pengenalan tokoh dan latar belakang masalah. Yang kedua, perumitan peristiwa berisi rangkaian peristiwa dari awal sampai puncak masalah. Yang ketiga, komplikasi berisi puncak peristiwa. Yang keempat, resolusi berisi penyelesaian masalah. Dan yang terakhir, koda berisi simpulan dan pesan moral. Yang selanjutnya adalah ciri kebahasaan teks cerita inspiratif. Yang pertama ada kata keterangan tempat, waktu, tujuan, dan cara. Kedua, konjungsi interkalimat dan antar kalimat. Yang ketiga, kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Yang pertama ada macam-macam keterangan. Ada keterangan tempat, yaitu Nah, perhatikan anak-anak, berdasarkan video yang telah ditayangkan tadi, apa yang bisa kalian ambil? Informasi apa yang telah kalian lihat? Ya? Dapat mengetahui cerita apa? Struktur cerita inspirasi. Apa kita strukturnya tadi? Strukturnya apa tadi? Orientasi, Kumpulan peristiwa. angkat tangan yang bisa, angkat tangan yang bisa.
saja ataupun yang tidak dari fisik. Misalnya kalau yang fisik sudah mulai ada fisik ya, ada fisik. Tapi kalau yang masih menyakitkan hati juga termasuk ke dalam rumita masalah. Kemudian apa lagi? Ada komplikasi. Komplikasi itu apa? Ya, puncak masalah. Setelah puncak masalah yang berikutnya, resolusi itu apa? Ya, resolusi itu penyelesaian dari masalah. Dan yang terakhir tadi katanya Fajar adalah apa itu Fajar? Pesan moral yang disampaikan oleh pengarang lewat sebuah
Ya, ini adalah kelompok 1 yang akan mempresentasikan untuk paragraf 1 dulu ya, Nak ya. Ya, untuk paragraf 1 dulu. Kemudian nanti Ibu minta tolong yang lain teman-temannya untuk memberikan komentar atas hasil jawaban dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 1 sudah siap? Siap. Ya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang cerita inspiratif mengenai kampus disabilitas. Sebelum kelompok saya membacakan teks inspiratif, izinkan saya memperkenalkan anggota saya. Sebelah kiri saya ada Farel, Borneo, Marvel, dan Risma. Untuk paragraf 1 akan dibacakan oleh Farel. Aku disabilitas. Namaku Ari. Aku seorang disabilitas kehilangan kaki karena kecelakaan. Sejak kecil, aku suka sekali menggambar. Bahkan seringkali juara lomba menggambar dan melukis. Sayang sekali setelah cacat, cita-citaku menjadi polisi harus kandas mengenaskan. Dari hasil diskusi kami, di paragraf 1 ini dapat juga disebut bagian dari orientasi. Alasan paragraf ini disebut orientasi karena di paragraf ini didahului dengan perkenalan sang penulis. Kemudian sang penulis menceritakan peristiwa hidupnya dan latar belakang tokoh dalam cerita. Demikian diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu. Ya, silakan kalian berikan komentar atas jawaban serta penampilan dari kelompok 1. Ya, silakan. Jawabannya itu juga benar mengenai orientasi. Ya, Terus cara berpendapatnya itu juga bagus kok. Penjelasannya juga jelas. penjelasannya sudah jelas, itu dia. Jawabannya benar ya? Iya. Tentang Orientasi. orientasi, benar ya? Yang pertama tentang orientasi, ya. Ada lagi? Ya, Nak. Semua anggotanya sudah paham. Semua anggotanya sudah kompak, sudah mampu menampilkan hasil karyanya dengan ya. Boleh kita beri tepuk tangan lagi ya? Ya. Silakan untuk kelompok 1 kembali ke tempat duduknya. Ya. Kelompok 1 sudah kompak, sudah jawabannya sudah benar. Nah, Ibu minta untuk kelompok berikutnya harus bisa lebih baik lagi dari kelompok 1. Nah, sekarang Ibu minta untuk kelompok 2. Kelompok 2 berarti kelompok yang genap ya? Ya, silakan kelompok genap maju mempresentasikan hasil diskusi. Sudah siap? Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi tentang cerita inspiratif yang berjudul Aku Disabilitas. Sebelum membacakan cerita inspiratif tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Melisa, di samping saya ada Salsabila, Gunaya, Eka Inu, dan Rifai. Setelah lulus, aku diberi dukungan. Sangat tidak percaya diri harus pergi ke kampus dengan diantar langsung buat setiap hari. Apalagi harus bersosial dengan banyak orang normal di sana. Akhirnya aku putuskan untuk tetap di rumah sambil menuangkan inspirasiku dalam tulisan. Dari diskusi kami menyimpulkan bahwa paragraf 2 termasuk dalam bagian konflik. Bukti konflik pada paragraf kedua yaitu di paragraf ini sang penulis menceritakan masalah yang dialami sang penulis seperti menjadi sangat tidak percaya diri karena dirinya menjadi disabilitas.
Telah berakhir sudah presentasi dari kami sebagaimana berakhir hubungan kita yang belum dimulai tapi sudah berakhir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kami, paragraf 3 termasuk bagian konflik. Berdasarkan hasil diskusi kami, kenapa kami mengatakan bahwa paragraf 3 termasuk konflik karena menceritakan bahwa Aris sedang mengalami kesulitan ekonomi yang membuat ayahnya meninggal dan sang ibu yang sudah pensiun. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. I think we can thank you for attending. Wassalamualaikum. Kelompok 3 diakhiri dengan puisi tentang cinta ya Pak. Kelompok 3 diakhiri dengan pantun air ting-ting. Bagus ya? Ya, sekarang silakan berikan komentarnya. Ya, Konflik yang disampaikan sudah benar. konflik yang disampaikan sudah
banyak belajar bisnis dengan masuk ke sejumlah website. Akhirnya menemukan ide jika gambar-gambar bagus bisa dijual secara online. Dengan sisa tabungan, kemudian aku membeli untuk menggambar. Setiap hari ini aku mulai rajin menggambar dan mengunggah di situs jual beli gambar. Dari diskusi kami, paragraf 4 memuat tentang resolusi. Bukti dari resolusi pada paragraf ini, sang penulis mulai menyelesaikan masalahnya dengan belajar menggambar dan belajar berbisnis menggambar di sejumlah website. Baik, sekian dari kelompok kami. Kesekian dan terkasih. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ada yang sekian tanpa kasih. Ada yang sekian tanpa kasih. Baik. Oh, Melisa sekian tanpa kasih. Bagus ya, diakhiri juga dengan puisinya kasih ya. Untuk kelompok 4 yang dibahas adalah paragraf ke-4 juga. Itu nomor berhubungannya dia, ya. Nomor keberhubungan untuk kelompok 4. Kelompok 4 ini yang di paragraf 4 atau apa tadi kan? Resolusi. Apa benar kelompok yang bang paragraf 4 termasuk resolusi? Ya. Intinya tadi Sang penulis mulai menyelesaikan masalahnya dengan belajar menggambar dan belajar berbisnis gambar di sejumlah website. resolusi tadi kan penyelesaian ya. Jadi si tokoh ini tadi memutuskan untuk belajar berbisnis ya dengan menggambar tadi ya, supaya dia mendapatkan uang karena ayahnya sudah tidak ada ya, karena ayahnya sudah tidak ada, kemudian ayahnya sudah tidak ada, ibunya pensiun. Ayahnya sudah tidak ada, tapi ibunya pensiun, dan dia adalah seorang disabilitas. Kalian tahu disabilitas itu apa? Ya, cacat fisik ya. Jadi disabilitas itu adalah cacat fisik, tapi dia masih punya kemauan untuk hidup lebih baik untuk baru. Nah, sekarang silakan dikomentari penampilan kalian. Ya, Melisa. Kelompok 4 bisa berpresentasi dengan percaya diri. Kelompok 4 sudah bisa berpresentasi dengan percaya diri. Tadi kan jawabannya sudah tepat ya. Sekarang adalah penilaian tentang kelompok. Ada lagi yang mau memberikan komentarnya? Ya, siapa yang mau memberikan komentar untuk kelompok 4? Ya, Fajar. Cara penyampaian diskusinya sudah benar. Cara penyampaian diskusinya benar. Maksudnya isinya ya? Oh, isinya sudah benar. Kenapa benar? Karena paragraf 4 itu adalah resolusi. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Jangan patah hati ya tadi ya? Ya, kelompok 4 silakan kembali ke bangkunya. Semoga setelah maju mempresentasikan Anda tidak patah hati lagi ya, Nak, ya? Baiklah anak-anak, tadi penampilan antara kelompok 1, 2, 3 sampai kelompok 6 sudah cukup baik dan dapat mempresentasikan hasilnya dengan cukup berani ya. Nah, berikutnya adalah siapa yang akan memberikan kesimpulan terhadap kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan. Siapa yang memberikan kesimpulan? Ya, Mak. Orientasi ditandai dengan perkenalan baik tokoh, tempat maupun masalah. Orientasi tadi apa? Perkenalan ya? Ditandai dengan perkenalan tokoh, tempatnya, masalahnya. Ada lagi? Ya, silakan. Perumitan masalah yang ditandai dengan penyebab munculnya masalah. Perumitan masalah yang ditandai dengan Penyebab munculnya masalah. penyebab munculnya masalah, itu kesimpulannya. Ada lagi nggak? Ya, silakan. Komplikasi yang ditandai dengan masalah baik secara fisik maupun moral. Komplikasi atau masalah ya itu ya? Atau titik puncak
Resolusi yang ditandai dengan adanya penyelesaian masalah. Resolusi yang ditandai dengan adanya Penyelesaian masalah. penyelesaian masalah. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya sudah cukup baik semua ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Apakah kalian sudah memahami kegiatan pembelajaran pada hari ini? Baik, anak-anak, lanjutnya kita akan refleksi dulu ya. Refleksi itu adalah kegiatan supaya ibu tahu seberapa besar pemahaman kalian tentang kegiatan pembelajaran. Pertanyaan yang pertama, hal-hal apa kira-kira yang kalian rasakan pada kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, Awalnya saya bisa menganalisis struktur teks cerita inspiratif. dapat menganalisis struktur teks cerita inspiratif. Itu hal menariknya ya. Ada lagi? Kemudian tantangan apa yang kalian dapatkan setelah belajar tentang teks struktur teks inspirasi? Ya, Farel. Tantangannya adalah perlu konsentrasi untuk menganalisis strukturnya karena ceritanya panjang. Ulangi lagi, kurang nyari. Perlu konsentrasi untuk menganalisis strukturnya karena ceritanya panjang. Ya, perlu konsentrasi untuk menganalisis struktur dari cerita inspirasi. Kenapa? Karena ceritanya panjang. Apalagi kalau siang-siang membaca sebuah cerita yang panjang itu akhirnya kita ngantuk ya. Selanjutnya adalah kita permainan dulu ya, supaya ibu tahu kalian masih konsentrasi apa tidak. Kita streaming dulu ya. Permainannya pagi, ketuk pagi 1 kali, kalau ibu bilang siang 2 kali, kalau ibu bilang sore 3 kali, kalau ibu bilang malam sunyi, tidak ada tepuk tangan. Oke? Jadi kalau pagi 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali, kalau malam sunyi. Sudah paham? Siap-siap, konsentrasi. Konsentrasian kalian. Malam, pagi, sore, siang, pagi, siang, sore, malam. Alhamdulillah, ternyata kalian masih bisa konsentrasi meski hari sudah siang ya. Berikutnya adalah ibu akan memberikan kalian evaluasi supaya tahu seberapa jauh pemahaman kalian juga tentang materi struktur teks eksplanasi. Silakan keluarkan HP-nya. Ibu akan memberikan soal lewat Google Classroom. Silakan kalian buka HP-nya, Google Classroom-nya. Di situ ibu memberikan kalian soal sebanyak 4 soal. Sudah dibuka Google Classroom ya? Kalian bisa lihat di papan tulis di layar yang sudah ibu berikan ke kalian. Baik anak-anak, ini adalah evaluasi yang akan kalian kerjakan di Google Classroom. Sudah dapat kodenya semua ya? Soal yang akan ibu berikan itu berjumlah 5 soal. Satu soal nilainya 25. Jadi kalau kalian buka semua nilainya 100. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Bisa mengerjakan kira-kira? Ya, silakan dikerjakan. Nanti kalau ada yang tidak paham silakan ditanyakan. Ya, silakan. Nah, baik anak-anak, setelah kalian membuka DC, silakan kalian tulis lengkap nama lengkap kalian beserta kelasnya. Ya, jangan lupa tulis nama lengkap beserta kelasnya. Kalau sudah, baru silakan masuk mengerjakan soal yang ibu sediakan. Silakan.
tahun lalu, ayah Dinda meninggal dunia karena penyakit kanker. Saat itu, Dinda masih berusia 16 tahun. Kini, dia selalu mendapati kiriman bunga dari ayahnya setiap tahun. Bagaimana bisa? Ternyata sebelum kematiannya, ayah Dinda telah membayar semua obat yang selalu dilakukan dengan setiap tahun kepadanya. Tersebut termasuk jenis tes respiratif. Ya, bagaimana jawabannya? Jawabannya yang mana? Ya? Cerita inspiratif. Kenapa dikatakan cerita inspiratif? Kenapa?
berkata berikut. 1. Bumi aku bawa kepada Allah. Dia hanya menerima ridho, tapi begitu bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasih kepadaku. Kalau memang demikian, siapakah yang pantas masuk ke dalam surga Allah? Apakah dia yang menerima 5.000 dengan syukur yang luar biasa, ataukah aku yang menerima jumlah lebih banyak dari itu, namun sedikit pun aku tak berucap hamdalah. 2. Beliau mengakhiri kalimatnya dengan suara yang terbata-bata dan beberapa bulir air mata yang menetes. Istrinya pun menjadi lemas setelah menyadari betapa selama ini kurang bersyukur sebagai hamba. Paragraf nomor 1 tersebut merupakan bagian C. Komplikasi. Komplikasi, apakah benar itu komplikasi? Jawabannya salah. Benar ya, komplikasi ya? Ya, alasannya apa, Nak? Alasannya apa? Kenapa dikatakan itu komplikasi? Atau masalah ya? Jadi punya masalah. Kenapa? Karena dia merasa kurang bersyukur. Akhirnya orang miskin saja bisa memberikan lebih dari 5.000, kenapa dia tidak? Gitu ya? Udah sampai di sini? Lihat nilainya. Lihat nilai yang kalian memperoleh. Apakah sudah bagus ya? Ya, setelah melihat hasilnya sudah baik semua. Ada yang mendapat nilai 80? Ada? Kenapa? Oh ya, kalau nilainya Ega dapat 75 berarti benar berapa? Benar 3. Sudah sampai di sini lah, ada pertanyaan? Bisa semua ya? Bisa. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kegiatan kita pada hari ini ya. Kita akhiri kegiatan kita pada hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang teks eksklamasi ya. Kegiatan evaluasi sudah kita laksanakan, jadi langkah-langkahnya sudah kita laksanakan semua ya. Karena waktunya untuk pelajaran bahasa Indonesia juga telah berakhir, silakan kalian siap-siap. Kita siap cepat ya. Silakan masukkan buku pelajarannya ke dalam tasnya masing-masing. Ya, silakan disiapkan. Kalau sudah siap, Ibu minta kepada kepala kelasnya untuk memimpin doa agar kegiatan pembelajaran yang telah kita laksanakan itu menjadi berkah dan bisa kita pahami secara bersama ya. Silakan kepada kepala kelasnya pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada kepala kelasnya. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Ya. Sudah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.